Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membicarakan bagaimana menciptakan suasana nyaman di tempat kerja. Kenyamanan di tempat kerja yang akan kita bicarakan pada hari ini dalam konteks mencegah adanya perundungan atau bullying, mencegah tindakan diskriminasi, serta mencegah pelecehan atau harassment. Nah, apa bedanya? Kalau perundungan atau bullying di tempat kerja adalah perilaku berulang yang tidak menyenangkan yang diterima oleh seseorang. Perundungan itu membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan bisa juga dilakukan oleh sekelompok orang ataupun oleh perseorangan atau pribadi. Jenis-jenis perundungan atau bullying di tempat kerja dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah yang sifatnya komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Yang kedua, tindakan yang merendahkan, serta yang ketiga adalah manipulasi di tempat kerja. Komunikasi yang sifatnya verbal dan non-verbal itu antara lain adalah memperlakukan bawahan ataupun rekan kerja dengan cara yang tidak membuat nyaman, misalnya berteriak, marah tak berkendali, kemudian menghindari bertemu dengan rekan kerja dalam periode waktu yang lama, menguasai tempat kerja rekan yang lain. Sedangkan tindakan yang merendahkan dalam konteks ini antara lain meliputi menghina atau menertawakan, sehingga membuat seorang sakit hati, menyebarkan gosip, kemudian menggunakan medsos untuk menghina atau menjatuhkan pihak lain. Sedangkan manipulasi di tempat kerja antara lain adalah dengan sengaja memberikan deadline yang tidak bisa dipenuhi, misalnya oleh atasan, atau tidak mengikut sertakan seseorang dalam suatu pertemuan atau dalam suatu kegiatan di mana seharusnya seseorang itu berkewajiban berada di sana. Nah, sedangkan tindakan diskriminatif itu dalam konteks yang kita bicarakan hari ini adalah artinya membeda-bedakan perlakuan karena ras, suku, agama, jenis kelamin, disabilitas, dan sebagainya. Misalnya, tidak memberikan tanggung jawab yang memadai kepada pegawai perempuan yang hamil karena dianggap tidak mampu, tidak memberikan tanggung jawab karena kondisi disabilitas seseorang, serta memprioritaskan pegawai yang mempunyai suku atau agama yang sama dalam perjenjangan di tempat kerja atau dalam melakukan promosi. Pelecehan adalah suatu perilaku perundungan atau penyerangan dengan perkataan atau perbuatan yang berkaitan dengan identitas seseorang yang dilindungi secara hukum, seperti agama, suku, ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan sebagainya. Contoh tindakan pelecehan adalah menghina agama orang lain, menghina suku, ras, atau penampilan fisik orang lain, serta melakukan pelecehan seksual. Ini sekarang yang topiknya sedang banyak dibahas, yaitu pelecehan seksual. Apakah pelecehan seksual? Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan tindakan seks dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Misalnya melakukan guyonan berkonotasi seks, melakukan pendekatan atau menggoda menyentuh dengan konotasi seks, mengancam rekan kerja untuk melakukan kegiatan berkonotasi seks, mempertontonkan gambar atau video yang berkonotasi seks, dan sebagainya. Kementerian Keuangan tidak mentolerir tindakan perundungan, diskriminatif, dan pelecehan seksual di tempat kerja. Peraturan-peraturannya antara lain adalah PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, di mana di situ dinyatakan bahwa PNS harus menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, serta tidak berbuat sewenang-wenang terhadap bawahan. Selain itu, ada juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku PNS di lingkungan Kemenkeu, di mana antara lain disampaikan bahwa PNS di lingkungan Kementerian Keuangan tidak boleh bertindak sewenang-wenang, melakukan perundungan dan atau pelecehan terhadap pegawai atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia, serta mengembangkan sikap tenggang rasa antar sesama manusia,
serta menghormati dan menghargai perbedaan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi cacat lainnya. Yang pertama, tentu saja kita harus laporkan kepada atasan langsung untuk dilakukan tindakan atas dugaan pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai. Yang kedua, di lingkungan Kementerian Keuangan bisa melaporkan melalui WISE atau whistleblowing system Kementerian Keuangan, serta apabila mengalami tekanan psikologis untuk pelapor bisa menghubungi institusi-institusi yang memang ditugaskan untuk menangani hal tersebut. Laporkan tindakan perundungan, diskriminasi, dan pelecehan yang dialami di tempat kerja agar kita semua bisa bekerja dengan nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.